Assalamualaikum sahabat Tila. Ketemu lagi nih sama aku di channel Ummu Apka di segmen Ternyata. Oke teman-teman, aku bakal usahain untuk upload video setiap hari. Jadi buat kalian yang gak pengen ketinggalan video-video dari aku, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Awas, bosan bisa membunuhmu. Aneh ya kalau dipikir-pikir, bagaimana bisa bosan membunuh seseorang? Di saat merasa bosan adalah hal yang manusiawi. Dan bagaimana pula orang bisa bosan? Padahal ada banyak sekali hal di dunia ini yang bisa kita kerjakan untuk tetap sibuk. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bosan, ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan yang namanya bosan. Berdasarkan penelitian ilmuwan psikolog John Ashworth dari Universitas York di Ontario, Kanada, rasa bosan adalah keadaan monoton yang tidak menyenangkan dari keinginan, tetapi tidak mampu untuk terlibat dalam aktivitas yang memuaskan. Maksudnya di sini adalah rasa bosan adalah saat pekerjaan monoton kita tidak dapat membuat kita untuk bahagia. Kita tidak puas dengan hari-hari kita. Seperti yang aku katakan tadi, merasa bosan adalah hal yang manusiawi, tapi bukan berarti hal yang bisa disepelekan begitu saja. Setiap orang pasti pernah merasa bosan, meski pada dasarnya durasinya berbeda. Ada yang merasa bosan hanya dalam hitungan jam, namun tak jarang ada pula yang berlarut-larut sampai jangka panjang. Saat rasa bosan sudah sampai pada tahap berkelanjutan yang kronis gitu, mereka yang bermental dangkal nih ya biasanya saat bosannya datang bisa saja melampiaskan rasa bosannya ke hal-hal yang buruk dengan alasan mencari suasana baru gitu. Misal nih, minum alkohol ataupun penyalahgunaan narkoba. Oh, jangan sampai ya kita kayak gitu. Sedang bagi mereka yang bosannya terdapat pada pekerjaan nih, kan bisa saja loh ya, kita kerja kan gitu-gitu aja. Kadang pasti bosan. Nah, untuk mereka yang rawan kecelakaan atau mereka yang bekerja di tempat yang butuh tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi. Misal nih ya, pekerjaan seorang pengemudi truk nih. Saat mereka merasa bosan, bisa aja mereka jadi kurang waspada, terus berakibat truknya bisa saja oleng. Atau saat supir truk itu merasa sedang bosan, demi memuaskan rasa bosannya berkendara dengan ugal-ugalan, berakibat membahayakan dirinya dan orang lain juga. Nah, itu kenapa aku bilang tadi, awas, bosan bisa membunuhmu. Selanjutnya, kita kenali dulu nih, apa penyebab bosan. Jadi, penyebab bosan itu yang pertama, pikiran dan kegiatan kita yang monoton. Kebosanan ini mirip dengan kelelahan mental. Secara umum, terlalu banyak hal atau kegiatan yang terus berulang di setiap harinya, tanpa ada selingan kegiatan lain, membuat seseorang merasa terperangkap dengan keadaan. Jadi nih ya, mereka yang pikirannya tuh gitu, bukan pikiran ya, kegiatannya tuh monoton, pekerjaannya monoton. Kadang mereka ngerasa, kok aku gini-gini aja ya? Kok sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang aku kerjain ini aja ya? Apa nggak ada kerjaan lain? Rasanya tuh semuanya sama aja terus. Nah, jadi kita kan ngerasa terperangkap, akhirnya bosan gitu. Terus yang kedua, kurangnya tantangan. Ini bisa saja terjadi pada mereka yang bekerja tidak sesuai porsinya. Dalam hal ini bukannya yang tidak cocok ya, tapi di mana pekerjaan terasa sangat mudah setiap harinya, hingga dia sama sekali tidak merasa tertantang dan termotivasi. Perlu nih kalian semua tahu, tugas yang terlalu mudah itu bisa membosankan, tapi tugas yang terlalu sulit itu pun menakutkan. Susah emang ya, jadi kita nih dapat yang mudah banget gitu terus bosan. Dapat yang sulit, takut gitu. Terus yang ketiga nih, butuh suasana baru. Kebosanan seperti ini tuh cenderung rentan terjadi sama mereka yang punya kepribadian ekstrovert. Soalnya mereka kan pribadiannya terbuka, suka ketemu orang-orang baru gitu, suka ketemu teman-teman baru. Jadi di saat kegiatan mereka itu aja, ketemu orang yang sama itu aja, mereka bakal ngerasa, kok hari-hariku rasanya lambat banget sih lewatnya gitu. Hari-hari itu terasa berjalan sangat lambat. Jadi akhirnya ya mereka bosan gitu. Terus yang keempat, kurangnya kesadaran emosional. Mereka yang kurang kesadaran emosional saat mengalami kebosanan nih, cenderung tidak bisa menjelaskan perasaannya. Cenderung tidak bisa mengartikan apa yang diinginkan. Ketidakmampuan mereka mengetahui apa yang bisa membuat mereka bahagia. Gini loh maksudnya.
mereka yang kesadaran emosionalnya itu kurang, biasanya tuh ngerasa bosan, ngerasa nggak bahagia, ngerasa pengen sesuatu, tapi mereka juga nggak tahu mereka pengen apa. Mereka juga nggak ngerti kebahagiaan seperti apa yang mau mereka raih gitu. Mereka mau apa sih biar bosan ini berhenti gitu. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu karena kurangnya kesadaran emosional mereka sendiri. Jadi mereka nggak bisa menjelaskan perasaannya saat ini ataupun memilih untuk melakukan apa demi kebahagiaannya. Lanjut ya. Bagaimana cara kita menyikapi kebosanan yang sudah terlanjur dialami? Ada beberapa hal nih ya yang bisa kita lakuin untuk menyikapi rasa bosan. Ini pada umumnya ya, itu kita mengendalikan diri. Maksudnya, mereka yang bisa mengendalikan diri dengan baik cenderung bisa mengontrol kebosanan dengan kreativitas. Karena mereka cenderung punya hasrat dan semangat untuk keluar dari rasa bosan. Intinya tuh, siapa yang bisa mengendalikan diri dengan baik, cenderung bisa mengendalikan rasa bosan lebih cepat. Yang kedua nih, melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda. Dengan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa menemukan hal berbeda pola. Otomatis nih ya, rasa ketertarikan kita akan suatu hal pun juga jadi berbeda meski hal itu sama. Bisa saja rasa bosan tidak hadir dengan cara pandang yang berbeda tersebut. Nah, yang terakhir, temukan tujuan kita. Bosan kan bukan berarti tidak ada kegiatan. Bisa saja karena begitu banyaknya pekerjaan, makanya kita bosan. Alih-alih melakukan pekerjaan dengan cepat, akan lebih baik temukan tujuan akhir dari kegiatan yang akan kita lakukan, agar kita bisa lebih termotivasi gitu dan terhindar dari rasa bosan. Akhir kata, sampai bertemu di video aku selanjutnya. Pantengin terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.